Indonesia nyaris kembali menjual tanah airnya secara harfiah. Kebijakan ekspor pasir laut yang sempat dilarang selama 20 tahun kembali dibuka dan memicu perdebatan panas di seluruh negeri. Ada yang melihat sebagai peluang ekonomi, namun banyak yang menganggap sebagai ancaman bencana ekologis. Tapi, sebuah palu keadilan baru saja diketuk. Mahkamah Agung secara mengejutkan membatalkan aturan pemerintah tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa MA melarang pemerintah yang mengekspor pasir laut? Dan apakah ini berarti pulau-pulau kita selamat dari ancaman tenggelam? Di video ini kita akan kupas tuntas dari A sampai Z. Selamat datang di channel Boleh Tahu. Pada tanggal 2 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. PP inilah yang menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor pasir laut. MA dengan tegas menyatakan bahwa beberapa pasal krusial dalam PP tersebut, khususnya pasal 10 ayat 2, 3, dan 4, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Mengapa bertentangan? Menurut MA, Undang-Undang Kelautan mengamanatkan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Sementara itu, PP yang dibuat pemerintah justru dinilai terlalu terburu-buru dan lebih fokus pada komersialisasi atau penjualan pasir laut ketimbang rehabilitasi ekosistem. MA bahkan memerintahkan presiden untuk mencabut PP tersebut dan menghukum pemerintah membayar denda simbolis. Ini adalah sebuah pesan yang sangat kuat. Untuk memahami betapa pentingnya putusan MA ini, kita perlu mundur ke belakang. Indonesia punya sejarah kelam terkait ekspor pasir laut. Sejak 1970-an hingga tahun 2000-an, jutaan meter kubik pasir laut kita dikeruk dan diekspor, terutama proyek reklamasi besar-besaran di Singapura. Akibatnya sangatlah merusak. Berdasarkan banyak laporan, aktivitas pengerukan masif ini menyebabkan kerusakan lingkungan parah dan bahkan membuat beberapa pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau terancam tenggelam. Garis pantai terkikis, ekosistem hancur. Melihat dampak buruk ini pada tahun 2003, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dengan berani menghentikan total ekspor pasir laut, sebuah kebijakan yang bertahan selama 20 tahun untuk melindungi kedaulatan dan lingkungan maritim kita. Lalu, mengapa setelah 20 tahun dilarang, keran ekspor ini dibuka lagi di era Presiden Joko Widodo melalui PP 26/2023? Pemerintah berdalih bahwa yang diekspor bukanlah pasir laut, melainkan hasil sedimentasi yang mengganggu alur pelayaran kapal. Dalihnya, pengurukan ini penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas laut, dan hasil kerukannya bisa dimanfaatkan secara ekonomi termasuk diekspor. Namun, argumen ini menuai kritik tajam dari para ahli dan aktivis lingkungan. Mereka menganggap istilah sedimentasi hanyalah permainan kata untuk melegalkan kembali penambangan pasir laut skala besar. Bagi mereka, apapun namanya, dampaknya tetap sama, kerusakan ekosistem yang masif. Kontroversi ini memicu penolakan luas, dan dari nelayan yang hidupnya tergantung pada laut hingga organisasi lingkungan besar. Mari kita perjelas apa saja dampak mengerikan dari penambangan pasir laut. Pertama, abrasi dan erosi pantai. Mengeruk pasir dari dasar laut akan memperdalam perairan yang membuat energi ombak yang menghantam daratan menjadi lebih kuat dan mengikis garis pantai. Kedua, kerusakan habitat laut. Aktivitas pengerukan menghancurkan segalanya, terumbu karang, padang lamun, dan area pemijahan ikan. Ini sama saja dengan menghancurkan rumah bagi biota laut. Ketiga, ancaman bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Ketika ekosistem rusak dan ikan berkurang, pendapatan nelayan anjlok. Ini menciptakan masalah ekonomi dan sosial yang serius. Dan yang paling parah, potensi menenggelamkan pulau-pulau kecil, seperti yang pernah dikhawatirkan terjadi di masa lalu. Ini bukan lagi sekedar isu lingkungan, tapi sudah menjadi isu kedaulatan. Lalu setelah putusan MA ini, bagaimana nasib kebijakan pasir laut ke depan? Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menyatakan akan patuh pada putusan MA. Menteri KKP
Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti putusan ini. Ini mengindikasikan bahwa PP tersebut akan direvisi atau dicabut sepenuhnya. Bagi para aktivis lingkungan dan masyarakat pesisir, ini adalah kemenangan besar. Keputusan MA dianggap sebagai bentuk keberpihakan negara pada keadilan ekologis dan perlindungan ruang hidup rakyat. Namun perjuangan belum berakhir. Pengawasan publik sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi kebijakan serupa yang mengancam laut kita di masa depan. Jadi, putusan Mahkamah Agung yang melarang ekspor pasir laut adalah sebuah tonggak sejarah penting. Ini bukan hanya soal membatalkan satu peraturan, tapi tentang penegasan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Laut Indonesia terlalu berharga untuk ditukar dengan keuntungan jangka pendek. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan MA atau punya pandangan lain? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Jangan lupa untuk like, share video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi. Dan yang terpenting, subscribe channel Boleh Tahu agar tidak ketinggalan analisis mendalam tentang isu-isu krusial di Indonesia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.